Yuk kita senam dulu, Cah. SKJ nih. Iya, SKJ, masa SKM? Senam kesehatan jiwa kali. Nih, lagunya nih udah mulai nih. Tuh, wah, gak. Hah. Hah. Hei. Pemanasan, Cah, pemanasan. Lu pemanasan jangan pakai senam, pakai kayu bakar. Nih senam nih. Nah, senam tuh pakaiannya yang bener gini, ada senam yang pakainya ketat-ketat. Itu bukan senam kesehatan jasmani tuh, senam kesehatan rohani. Ya, aduh keringetan nih, Cah. Wah, kayak ini ya. Mensana Incorpore Sano nih. Iya, ada yang suaranya ke sana, ada yang suaranya ke sono. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, lagi senam, Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Iya, lagi senam. Pak Ustadz nggak senam, Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Kan orang sehat tidak harus dari senam aja. Oh, yang penting iya. orang treadmill, orang treatment gitu. Iya, penting. iya, benar. Tapi, Wi, kalau lagi puasa, terus kemudian olahraga, itu nggak apa-apa ya? Bukannya biasanya ada juga ya orang yang gitu, tapi lama-lama jadi lemes, terus lama puasanya jadi ngantuk, Yang terus diatur, aus. ya seharusnya bukan tidak boleh olahraganya, tetapi olahraganya yang diatur. Nah, misalnya kalau memang sedang puasa, jangan pakai olahraga yang terlalu berat. Sehingga nanti supaya tidak ada kita itu jadi penyiksaan diri. Karena puasa itu hanya untuk mengendalikan tetapi bukan untuk membunuh. Untuk membunuh nafsu maksudnya. Karena nafsu itu cukup dikendalikan. Betul, Bu? Karena sifat nafsu itu senangannya yang jelek-jelek. Ibu kalau mau, contoh Bu, kalau mau piknik yang dibayangkan senangnya apa susahnya? Senang. Senang. Tapi kalau mau puasa, besok pagi puasa sekarang sudah terasa laparnya, betul nggak Bu? Oh, besok pagi puasa jam 2 lemesnya, jam 3 ngantuk-ngantuknya. Padahal puasanya masih besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini, betul nggak Bu? Iya. Makanya kalau sholat sendirian dengan sholat jamaah cepat mana? Sholat sendiri. Nah, Karena nanti dipikirin, aduh imamnya nanti baca suratnya apa ya, gitu ya. Padahal kalau sholat sendiri centul tusur, gadek blas. Iya, Uwi, biasanya kan yang buka acara saya sekarang maunya Uwi yang buka acara dan menyapa pemirsa yang ada di rumah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan juga jamaah di studio. Terima kasih bertemu kembali dalam Cerita Hati spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Ya, itu aja. Sampai itu aja? Nggak enak, nanti tanda tangannya tetap aja. Masya Allah. Sudah ada Uwi yang akan selalu ceria untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada Anda pemirsa di rumah. Dan tentu saja ada Mice dengan celtumnya dan juga ada Akbar dengan kehitamannya. Maaf Bar, maaf. Lagi puasa ya Bar. Hari ini siapa Teh? Hari ini yang jelas tadi Akbar memulai acara dengan olahraga. Iya. Dan olahraga itu boleh kata Uwi walaupun dalam puasa, yang penting diatur waktunya dan tidak menyiksa. Beliau ini pernah terlibat juga di dalam dunia olahraga, lalu kemudian kepemudaan, lalu kemudian beliau ini juga pernah menjabat sebagai menteri. Beliau juga sekarang sibuk dengan kegiatan kepemudaan khususnya adalah pramuka. Udah bisa nebak belum? Pramuka. Yang tadi ya, bukan. Bukan. Ingat nggak yang zaman dulu tuh, Wi, ada itu ada sebutan tuh, Wi. Maaf ya. Ini kan zamannya saya nih. Pramuka, pramudi, pramuka taramandi katanya. Pramuka, prabaja, mudah. Dulu pokoknya terkenal syarat jadi menteri ini harus berkumis. Betul. Iya, dulu iya. Pasti gitu. Bapak Ini Ibu, kumis juga. Iya, dan Iya, Anda ini pemirsa kumis di juga. rumah tahu kan? Tahu kan? Paling tidak bisa menebak. Apakah tebakan Anda benar? Kita lihat saja ya videonya ini. Ayah dari Umar Adi Putra Adiaksa dan Fahira Putri Maryam Adiaksa ini dikenal aktif berorganisasi. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009, Adiaksa Daud kembali mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan. Beliau kembali mengajar sebagai dosen program Doktor Manajemen Sumber Daya Pantai Universitas Diponegoro dan menjadi kandidat guru besar pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro. Di sela kesibukannya, Adiaksa Daud juga beraktivitas sebagai Ketua Umum Fana Prasta, yaitu suatu wadah dari para penggiat alam terbuka dan aktivis lingkungan yang berdiri sejak 1976.
Pada 5 Desember 2013, Susilo Bambang Yudhoyono melantik Adiaksa Daud menjadi Ketua Kuartir Pramuka setelah unggul 3 calon lainnya. Pada tahun 2013, Adiaksa Daud juga pernah berulang kali diminta dalam kesaksian Hasus Hambalang. Jadi sampai akhir jabatan saya tidak ada sama sekali dana yang keluar dan tidak ada sama sekali pembangunan lagi karena sertifikat belum cair. Adiaksa bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar. Ya, langsung saja kita dengarkan cerita hatinya seorang Adiaksa Daud. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Mana? Lihat. Ustadz ganteng. Alhamdulillah. Sehat Abang? Ya. Alhamdulillah. Mangga silakan. Ya, Saya paling berat kalau dikatakan ustadznya cantik gitu kan. kembali dong Pak. Ganteng itu biasanya simbolnya kumis tuh, Pak. Oh ya. Kalau berkumis tuh ganteng gitu. Gak, kalau laki-laki nggak berkumis itu seperti malam tak berbintang. Ini tandanya untuk memberantas kemiskinan. Saya panggil beliau ini biasanya abang, karena beliau adalah abang saya. Beliau adalah yang mengajarkan bagaimana saya bisa terjun ke dalam dunia politik. Lebay juga Teten. Loh kok lebay sih Bang? Iya kan? Terus Bang berbicara tentang organisasi itu dari muda dulu sampai sekarang abang aktif untuk terjun di dalam bidang keorganisasian kepemudaan. Sekarang di Pramuka, apa sih yang membuat abang kemudian memiliki bukan nafsu kali ini ya? Semangat, pengen banget, passion itu bahasa Inggris, makanya saya tadi nggak mau pakai ngomongan passion. Passion pakaian. Iya itu Mice Bang, kenalin dulu. Ini, Mice, Mice. kenalin dulu sama Abang. Kenalin. Assalamualaikum. Daud. Ini orang kan biasa dilahiran. Itu Mice mau berenang tuh. Mau berenang. Kacamata Iya. berenang dipakai. Nih Mice. Tahu Hugi ya, Bang? Tahu Bone? Itu bahasa Ayo Bugis. ulang. Ayo ulang gimana? Apa? Lagi bahasa Bugis lagi. Tahu Hugi, orang Bugis artinya. Iya. Oh, orang Bugis. Ada Pak Daud orang Mangkasar. Iya. Iya Puang. Iya. Iya. Separoh. Oh ya. Separoh lagi Gorontalo Mama. Oh separoh. Jadi Bang, apa yang membuat Abang begitu sampai sekarang ingin terus berkiprah di dalam keorganisasian Hidup kepemudaan? cuma, ya sesuai moto hidup teh. Hidup cuma sekali, hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi kepada ilahi Robbi dan membangun negeri agar tidak menyesal nanti surga tujuan abadi. Oke. Jangan berhenti mengabdinya ya. Boleh tambahin nggak? Apa tuh? Plus hidup dengan satu istri. Belum tentu juga. Hidup dengan satu istri dan tidak berganti-ganti suami. Nah, itu boleh tuh. Itu tuh. Bar itu cocok tuh. Hidup dengan satu istri dan tidak berganti-ganti suami. Aduh Abang nih. Tapi Akbar Abang top deh. Bapak juga top. Bapak ini puasanya, makanya ada namanya puasa Daud kan Pak ya. itu Daud. Oh Daud. Daud itu Daud. Abang kan background pendidikannya dulu Campur-campur. ya deh. hukum. Ya, Terus FISIP. manajemen. UI di UI Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. FISIP. Jurusan sosiologi. Oke, terus kemudian Doktornya kelautan perikanan di Tuh, mana kelautan IPB perikanan, Bogor. iya. Ngajar di kelautan juga, pesisir di IPB Undip, tapi sekarang banyak di UNJ juga ngajar juga. Ilmu hukumnya enggak ke Saya males ya, hukum itu nggak tahu kenapa saya nggak, berapa kali orang minta, saya nggak itu. malah jadi Menpora. Lebih jadi bingung lagi ya Bang? Menpora memporak-porandakan 5 tahun. Tapi saya alhamdulillah 5 tahun Bu tuh terjaga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Segala tantangan, halangan, hambatan, rintangan, hambalang lewat. Lewat. Alhamdulillah Ustaz. Tapi Hambalang dimulai dari masanya Hambalang dimulai dari masa saya, tapi nggak bisa cair anggarannya kan, cuma 125 miliar. Dibintangin setelah saya jadi 2,5, 1,5, 2,5 triliun itu jadi masalah gitu loh. Apa yang membuat Abang kemudian menerima pekerjaan sebagai seorang atau menjabat sebagai seorang Menpora? Padahal Abang menjadi anggota legislator waktu itu calon lalu kemudian Saya mengundurkan diri. terpilih dengan suara terbanyak. Sudah terpilih bukan calon, terpilih. Kenapa Abang mundur? Karena saya sekarang sudah jadi ketua DPR. Ketua Dewan Pengajian Rutin. UI pernah ngajar di rumah kan ya? Iya, saya sempat pernah ngisi ngajarin. di rumah Iya, saya. Dari dulu nggak pernah berhenti Bu, makanya selamat. Karena ketua DPR ngapain lagi jadi. Beliau yang anggota DPR kan, yang nerusin kan.
Ya namanya amanah, saya kan dari KNPI, dari bawah, dari Jakarta Timur ya. Saya Jakarta Pusat, Jakarta DKI, kemudian Wakil Ketua Umum KNPI ya. Menpora ya itu. Jadi begini, ada yang hilang. Kalau dulu tuh kita menjadi menteri itu dari bawah tuh. Iya. Wih, itu jadi dari bawah. Jadi kita ikut Tarpatnas, Suspatnas, Lemhanas Pemuda gitu, terus KNPI 1, 2 itu baru jadi menteri gitu. Kalau sekarang kan orang mendapat kekuasaan mobilisasi vertikal karena faktor kedekatan kan. Tiba-tiba jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, ya itu yang Jadi barangkali yang perlu ya, ada. Bang? Ada proses kerja kerasnya Ada gitu ya. proses kerja keras, ada proses penguatan. Kayak Teteh nih kan, dia jadi anggota legislatif, tapi penguatannya memang udah dasar, udah dari bawah, udah berkecimpung, udah dosen. Iya, bukan hanya karena artisnya aja kan gitu, tidak. Dia akademisi juga. Iya, akademisi. Pengalaman berkeluarga, pengalaman berkeluarga. Tapi memang penting. godaannya apa sebagai Menpora? Maaf, Uwi. Enggak, saya sih godaannya apa ya? Kudu kawin lagi kali ya. Banyak, ada juga yang naksir lah gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Hanya tapi prinsipnya begitulah. Di dalam Islam memang supaya latar kabun atau bakon atau bak. Sungguh kamu itu harus meningkat dalam tingkatan demi tingkatan. Artinya jangan sampai ada loncatan. Semuanya ada eskalasinya. Yang dikhawatirkan adalah kalau ada euforia, artinya ada culture shock. Kalau lebih parah lagi ada culture leak. Culture leak itu ketertinggalan budaya. Satu sisi dia sudah, kalau di Jawa ada tradisi Petruk dadi ratu. Petruk dadi ratu itu yang gini, dulu orang bawah tiba-tiba langsung jadi raja gitu. Iya, punya UKP, jadi orang kaya baru. Sehingga mindsetnya belum berubah. Artinya dia tidak punya pengetahuan yang cukup ketika dia sudah punya jabatan. Jadi Petro itu tadinya hanya pembantu, tiba-tiba jadi juragan besar, maka sampai orang-orang bawah aja ditarik ke atas padahal tidak proporsional. Di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an itu pernah terjadi suatu ketika ngangkat seorang mau dia angkat jadi gubernur di Damaskus. Biasanya orang ini orang punya sifat kelembutan. Muhammad saya contohkan, kalau naik kuda itu Bu, itu biasanya begini. Karena ketawaduannya. Jadi dia itu tidak mau, padahal dia orang terkenal, orang yang tokoh, ketua KNPI, ketua senat, ketua apapun gitu. Jadi punya gitu ya. Akhirnya ketuaan akhirnya. Gitu ya, gitu. Tiba-tiba begitu dikasih SK, pulang terima SK itu, keluar dari dari istana itu, keluar dari Umar bin Khattab ngasih itu. Umar bin Khattab nggak punya istana, tapi dikasih SK bahwa dia akan jadi gubernur, jadi naik kudanya jadi berubah begini. Jadi begini, maka oleh Khalifah Umar ini belum siap secara mental. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, kamu belum jadi gubernur dulu. Kita tunda, kamu ngasih makan kuda dulu 40 hari jadi peternak kuda dulu, Pak, makan kuda dulu. Ini menunjukkan bahwa sebaiknya tadi ini learning point yang penting dari Pak Adiaksa Daud tadi. Maksudnya begini Ibu, bahwa orang itu perlu kesiapan mental, semuanya harus pakai tahapan-tahapan. Supaya nanti tadi yang dikatakan Pak Adiaksa, tiba-tiba jadi pejabat padahal tidak punya track record untuk ke sana. Iya. Itu yang penting dalam beragama. Betul. Iya, dan lebih penting lagi juga kalau kita mendengarkan cerita hatinya tentang keluarga Adiaksa Daud. Selain satu ini tetap bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati.